adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah Gen Kids hari ini. Hari ini kita mau menyanyikan satu lagu pujian untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Do Re Mi. Stop dulu. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang Hawa. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik untuk Adam. Nah, Lausa juga nggak mau sendiri hari ini. Lausa mengajak teman Lausa untuk nyanyi, untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari, Lausa, masuk silakan. Mari kita menyanyikan Do Re Mi. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya, sebelum kita memulai, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini, Kau memimpin kami bisa tetap untuk bersama-sama beribadah online. Kami berdoa Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan selama 1 minggu ini dan selama minggu-minggu ke depan. Berikan kami kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami masih ada ketakutan Tuhan mengenai virus corona. Kami yakin dan percaya Kau memimpin, Kau memberkati, Kau juga memberkati keluarga kami Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan mereka, berkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau terus Tuhan memberkati kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga nanti mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa langsung lagi? Ya, kita mau menyanyikan sebuah lagu bahwa firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Biarlah adik-adik melalui lagu ini kita boleh terus diingatkan bahwa hidup kita harus melakukan firman Tuhan dan akan terus berbuah untuk Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
adik-adik, kalian tahu aku ini hewan apa? Ya, akulah ular, hewan tercerdik di tempat ini, di Taman Eden ini. Adik-adik, aku akan mengajak kalian melihat kecerdikanku. Saksikan terus cerita ini adik-adik. See you. Hai adik-adik dan kids. Hai, aku Hawa. Aku lagi di Taman Eden, tempat aku dan suamiku Adam tinggal. Di tempat ini Tuhan banyak sekali menciptakan pohon dan buah-buahan yang boleh kami makan. Nah, tapi ada satu pohon yang tidak boleh kami makan buahnya, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Adik-adik, yuk ikut aku keliling-keliling yuk. Aku mau cari buah-buahan. Yuk. Kenyang aku habis makan buah-buahan. Kita tadinya makan buah-buahan itu. Hah, suara apa itu? Ular. Ya, Hawa. Iya. Kamu, bukankah Tuhan bilang tidak boleh makan buah di taman ini? Loh, justru Tuhan bilang semua pohon yang ada di Taman Eden ini buahnya boleh kami makan. Ular. Hah? Kalau begitu, cobalah kau makan juga buah yang di tengah-tengah taman itu. Hah? Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Boleh. Justru ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu yang benar. Hahaha. Wah, benarkah? Iya. Boleh nih. Wah, aku boleh nih, aku cari buahnya. Mana buahnya ya? Nah, ini dia buahnya nih. Wah, menggiurkan. Aku makan. Nyam 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 nyam. Tidak. Aku, kenapa ini aku? Aku berdosa. Aku berdosa. Hai, Shalom Gen Kids. Ya, ketemu lagi dengan Lause Chandra. Di hari Minggu pagi ini, Lause yang akan bercerita. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan cuplikan video ya. Tadi tentang Hawa ya bertemu dengan siapa? Ular ya. Nah, hari ini Lause akan bercerita dengan tema manusia jatuh dalam dosa. Adik-adik, diambil dari Alkitab kita, boleh dibuka Alkitab kita ya. Maksud juga ada Alkitab. Nah, ini dia Kejadian 3 ya, ayat 1 sampai 19 adik-adik. Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 ya. Judulnya manusia jatuh dalam dosa adik-adik. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Lause akan menjelaskan dulu nih cerita kita pada hari ini. Adik-adik, ya, minggu lalu kan Lause Lia ya sudah cerita juga bahwa manusia diciptakan Tuhan itu ya, ternyata dia nggak sendiri ya. Si Adam nggak sendiri. Akhirnya Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong hidupnya ya, sebagai pendampingnya gitu ya. Nah, adik-adik, pada hari ini manusia Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan itu ya, ternyata melakukan kesalahan adik-adik. Kesalahan yang menyebabkan Tuhan jadi sedih, kecewa gitu, dan harus menghukum mereka. Nah, di Alkitab yang kita baca hari ini ya, di Kejadian 3 1 sampai 19
Ya, jadi si Hawa ini ya, padahal sudah dikasih tahu ya, Adam dan Hawa juga sudah dikasih tahu bahwa semua ya pohon yang menghasilkan buah di Taman Eden itu boleh dimakan ya. Tapi satu yang nggak boleh, kata Tuhan ya. Dibilang apa? Pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu ya, yang buahnya bisa kamu makan, nanti kamu akan mati, kata Tuhan. Wah, seperti itu ya. Nah, suatu ketika nih adik-adik ya, si Hawa didatangi oleh seekor ular ya. Yang tadi kan kalian sudah menyaksikan tuh ya videonya, cuplikan video yang tadi. Nah, adik-adik, ketika Hawa didatangi oleh ular itu binatang yang paling cerdik adik-adik. Ya, dari semua binatang ya. Ternyata ular itu dipakai iblis ya, untuk supaya manusia ciptaan Tuhan itu meninggalkan Tuhan ya, seperti itu, jatuh dalam dosa. Nah, si Hawa ini nggak tahu nih ya. Nah, terus kemudian si ular berbicara kepada Hawa ya. Dia pintar, dia bilang begini. Pertama-tama dia bilang ya, di ayat ke-2 ayat 1b dia bilang gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Loh, jelas-jelas Tuhan bilang semua pohon di Taman Eden ini buahnya boleh dimakan ya, tapi yang satu jangan, yaitu buah ya, buah yang ada di taman itu ya, pohon yang ada di taman itu ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan ataupun kau raba, karena kau akan mati, kata Tuhan. Tapi si ular ini ya memuterbalikan, Tuhan bilang jangan makan loh gitu. Si Hawa bilang apa? Hawa bilang enggak kok, semua buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan, kecuali satu tuh, buah pengetahuan nggak boleh kami makan, nah kami akan mati, kata ular. Enggak juga, kamu boleh makan kok, kamu nggak mati, justru kamu akan seperti Tuhan. Wow, seperti Tuhan adik-adik ya, kamu akan tahu, maha tahu dading dong ya, kamu akan tahu yang baik ya. Wah, si Hawa tergoda juga nih ya. Nah, si Hawa ya, dia bisa milih tuh pada saat ditawarin oleh ular itu ya, mau makan buahnya, buah pengetahuan baik dan buruk itu atau enggak. Tapi adik-adik, akhirnya Hawa pilih apa? Pilih dia mau makan buah itu ya. Waduh adik-adik, terus kemudian benar ya, karena memang buah itu tampilannya tuh menggoda. Wah ya, padahal si Hawa udah dikasih tahu nggak boleh ya, semuanya makan boleh, padahal semua yang lain tuh buah-buahnya enak ya. Siapa yang di sini suka makan buah-buahan? Paya, semangka ya, melon, semuanya kan enak ya, manis-manis itu ya adik-adik ya. Padahal cuma satu doang Tuhan bilang nggak boleh, yang buah itu jangan gitu ya. Tapi ya itulah adik-adik, Hawa akhirnya salah pilih, dan pilih makan buah itu ya. Kemudian akhirnya bukan aja makan sendiri, tapi dia juga kasih ke suaminya si Adam ya. Akhirnya mereka berdua ketika memakannya sadar keadaan mereka kok telanjang begini. Loh, mereka tahu ternyata mereka salah karena telah melanggar perintah Tuhan adik-adik ya. Akhirnya mereka takut ya, tiba-tiba Tuhan datang ya. Wah, di ayat berapa? Ayat 8 ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan ya, Tuhan mendekat cari, Adam, Hawa, di manakah kalian? Kemudian mereka datang, ini aku Tuhan, aku takut Tuhan, karena aku telanjang, maka itu aku sembunyi. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Waduh, Adam dan Hawa, pasti kalian, kata Tuhan dengan nada marahnya, pasti kalian memakan pohon yang di tengah taman itu yang sudah kularang ya. Pohon pengetahuan dan baik dan buruk itu kalian sudah memakannya ya. Iya Tuhan, itu tuh gara-gara
si Hawa Tuhan, kata si Adam itu kan. Dia suruh aku makan, ya aku makan Tuhan. Terus Tuhan bilang, Hawa, kamu mau makannya? Iya Tuhan, aku juga ditipu sama ular. Katanya kalau aku makan, aku kan seperti Tuhan. Ya terus aku nggak mati gitu Tuhan. Seperti itu Tuhan. Kalian ini. Baiklah, karena kalian sudah melanggar perintahku, maka akan menghukum kalian. Ya, Adam dan Hawa dan juga kepada ular. Semuanya akan aku hukum. Ya, Adam, kamu akan bekerja keras. Waduh. Ya, mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi keluarga kamu sebagai seorang suami. Dan juga Hawa, kamu akan kesakitan saat kamu melahirkan. Ya, melahirkan anak-anakmu, kalian akan merasakan kesakitan yang begitu sakit sekali. Itu hukuman kamu. Ya, kepada ular juga, kamu akan berjalan dengan perut kamu. Ya, dan kamu akan takluk. Ya, pada akhirnya kepada manusia. Seperti itu. Nah, adik-adik, terus kemudian ya akhirnya mereka diusir ya dari taman Eden ya. Nah, sejak itulah manusia jatuh dalam dosa, adik-adik. Nah, adik-adik ya, sebenarnya kita semua bisa memilih loh adik-adik ya. Kayak tadi itu ya, si Hawa tadi kan, ketika ular itu menawarkan gitu ya, Hawa, kamu makan aja gitu kan, buah ini, kamu kan seperti Tuhan. Nah, di saat seperti itu Hawa bisa memilih mau makan atau tidak. Kok bisa begitu ya? Nah, Tuhan menciptakan manusia ya berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dengan tumbuhan berbeda, dengan hewan juga berbeda ya. Kenapa? Ya, karena manusia itu diciptakan spesial. Adik-adik, kita ini diciptakan Tuhan itu spesial ya. Diciptakan berdasarkan gambar Allah sendiri, gambar Tuhan sendiri. Dan kita diberi apa yang tidak dimiliki ciptaan yang lain. Kita dikasih akal budi loh adik-adik. Akal budi itu apa? Ya, kita bisa secara sadar ya memilih seperti tadi kan. Nah, kita juga diberikan kehendak bebas ya, karena Tuhan menciptakan manusia bukan seperti menciptakan robot. Nah, siapa yang adik-adik di sini punya mainan robot ya, punya mainan boneka atau remote control? Nah, itu semua kan dikendalikan sama kalian ya. Dia nggak bisa bergerak sendiri ya. Atau misalnya dia mau milih sendiri, misalnya kalian lagi main boneka nih ya, adik-adik yang cewek ya, terus kalian suruh ngomong bonekanya, boneka, kamu pilih ya, mau bobo sama aku atau bobo sendiri. Ya, bonekanya pasti diem ya. Beda dengan kita manusia. Nah, makanya Tuhan menciptakan manusia itu hidup. Dia membuskan nafas dari Tuhan sendiri. Manusia hidup ya, dan dia punya kehendak bebas. Dia bisa memilih. Nah, memilih hidup benar atau hidup tidak benar. Seperti tadi Hawa ya. Akhirnya Hawa dan Adam memilih salah ya, memilih hidup yang salah. Dia jatuh dalam dosa. Dia memilih melanggar perintah Tuhan karena mudah digoda adik-adik ya. Nah, adik-adik, hati-hati adik-adik. Iblis itu tidak suka kalau adik-adik kita nih, anak-anak Tuhan ya, hidup di dalam kebenaran. Iblis tuh pakai banyak cara untuk menjatuhkan kita, anak-anaknya, menggoda kita seperti Hawa dan Adam tadi digoda tuh ya. Padahal banyak buah yang bisa dimakan, cuma satu doang dilarang sama Tuhan. Tapi iblis memakai cara itu supaya manusia melanggarnya, dan akhirnya Tuhan kecewa ya, maka Tuhan kasih hukuman. Nah, adik-adik ya, adik-adik juga bisa ya hidup benar, tapi memilih yang benar, memilih pilihan yang jangan sampai salah ya. Ketika adik-adik dihadapkan dengan misalnya pilihan nih ya, misalnya adik-adik sekolah nih ya, pergi ke sekolah misalnya, nanti kalau udah bisa sekolah ya, adik di tengah jalan ya, lihat nih, kayaknya enak nih ke warnet, atau kayaknya enak nih jalan-jalan aja ke mall, pagi-pagi kan sepi, daripada sekolah
gitu ya. Wah, itu berarti bohongin papa mamanya ya. Mau ke sekolah ya, ternyata bukan ke sekolah, ke tempat bermain, ke mall. Wah, itu tidak baik, itu pilihan yang salah adik-adik ya. Seperti itu ya. Nah adik-adik, bagaimana kita bisa hidup ya, supaya kita bisa memilih yang baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tuh tidak kecewa sama kita adik-adik ya. Gimana caranya? Ya kita harus dekat sama Tuhan, dan kita harus dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran siapa? Dengar-dengar orang tua kita, papa mama kita ya, kemudian lause kita ya, pokoknya yang lebih tua dari kita ya, yang mengajarkan kebaikan ya. Ya kita sebagai anak-anak ya, kita harus dengerin ya, karena itu baik buat kita juga ya. Nanti kalian sudah dewasa, nah kalian akan menemui lebih banyak pilihan yang akan membuat kalian bingung. Nah di saat kalian bingung itu, kalian jangan takut ya. Tuhan ada selalu untuk kalian. Kalian berdoa sama Tuhan biar Tuhan buka jalan ya. Ya kalian berdoa dulu supaya kalian tidak salah pilih ya. Misalnya mau pilih yang ini atau pilih yang itu, nah kalian pasti bingung. Berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab ya, entah lewat orang-orang sekitar memberitahu ya, seperti itu. Nah adik-adik, saat ini kita semua mau berubah ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa juga, tidak jatuh dalam kesalahan yang sama lagi ya. Kita harus berubah adik-adik, karena kita anak-anak Tuhan ya. Oleh karena itu kita harus berdoa terus gitu ya. Kemudian kita harus baca Alkitab ya, adik-adik kelas besar. Terus kemudian beribadah saat ini seperti ini ya, dengar firman Tuhan yang sampaikan lause ya. Kemudian baca Alkitab tadi sudah ya. Nah 3 hal itu yang kalian sudah bisa lakukan, itu setidaknya bisa memberikan kalian pilihan yang benar ya. Misalnya ketika kalian sadar ya, oh ini kayaknya nggak bener nih, kan di firman Tuhan atau yang kemarin lo cerita nggak boleh nih. Nah itu bisa menjadi peringatan ke kalian ya. Kalau kalian suka doa, kemudian suka baca Alkitab ya, mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lose, nah itu akan menjadi kekuatan bagi kalian ya, untuk bisa memilih yang benar. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, ayo kita semua boleh bersama-sama ya, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memilih hidup yang benar ya, supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan kita, apalagi sampai membuat Tuhan kecewa, membuat papa mama kecewa ya. Jangan ya adik-adik ya. Oke adik-adik and kids, hari ini Lose sudah cerita tentang manusia dan jatuh dalam dosa. Adik-adik, kita juga boleh belajar supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kesalahan ya, karena kita anak-anak Tuhan, harusnya hidup yang benar. Dan kalian harus waspada ya, karena iblis tidak suka kita taat adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau ayat hafalan ya, untuk kita semua kelas besar, kelas kecil, kita gabung aja. Dibuka Alkitabnya. Ayat hafalannya itu di Mazmur 40 ayat 9 ya. Mazmur 40 ayat 9, yaitu aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Di Mazmur 40 ayat 9, yaitu aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Seperti itu adik-adik ayat hafalannya. Adik-adik boleh hafalin, nanti direkam, kemudian boleh dikirimkan video ayat hafalan adik-adik ke Lose masing-masing ya. Nah adik-adik, yuk mari kita berdoa dan kita bantuan, kita minta Tuhan pimpin kita supaya kita tidak salah pilih ya, supaya kita bisa hidup yang benar sampai kita dewasa nanti ya, hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan adik-adik. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, firman yang disampaikan kami semua Tuhan boleh mendengarkan dengan baik, dan juga kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, menciptakan kami, sehingga kami boleh memilih Tuhan, memiliki kehendak bebas Tuhan. Tetapi bukan bebas untuk memilih yang tidak baik, tapi kami mau memilih yang benar Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam dosa di saat kami memilih Tuhan, dan tidak membuat Engkau kecewa ya Tuhan, dan juga tidak membuat kecewa orang-orang di sekitar kami. Berkati kami, anak-anak kami
adik-adik kami yang masih kecil ini Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh menjadi adik-adik yang benar hidupnya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Sekian adik-adik firman Tuhan hari ini. Ya, jangan lupa hafalannya dikirimkan ke Lose masing-masing. Dadah, shalom, dadah. Shalom adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang tiba saatnya untuk kita melakukan aktivitas. Nah, apa aktivitas kita minggu ini? Berikut ini ada kotak yang berisi huruf yang sudah diacak-acak. Nah, di dalam kotak yang berisi huruf yang diacak-acak ini ada 8 kata yang berhubungan dengan dosa, D-O-S-A ya. Ada 8 kata yang berhubungan dengan dosa. Coba adik-adik temukan di dalam kotak ini katanya apa saja. Lalu tuliskan di dalam buku penghubung adik-adik. Jangan sampai ada yang terlewat. Ada 8. Lalu saya ingatkan sekali lagi ada 8. Adik-adik bisa temukan dan tuliskan di dalam buku penghubung adik-adik. Jika sudah, boleh difoto atau dikirimkan ke lausenya masing-masing. Oke, ditunggu ya adik-adik. Sampai jumpa. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan 2 ayat 18. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nama saya Marvel. Saya mau memberikan pujian untuk Tuhan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam
jadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nah, Gen Kids, kita sekarang sudah tiba di akhir dari ibadah kita hari ini. Jangan lupa ayat hafalan dikirimkan ke lausa masing-masing, dan juga ada aktivitas, jangan lupa dikirimkan juga. Ya, akhir kata, selamat hari Minggu Gen Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.